Halo, perkenalkan, nama saya Marlis Yosrinita Avengo, mahasiswi Stikes Nusantara Kupang, dengan NIM 1420120037R, KPN 20B. Di video kali ini, saya akan membahas tentang 3 topik, yaitu topik yang pertama, gangguan sirkulasi darah, topik yang kedua, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, topik yang ketiga, gangguan keseimbangan asam basa tubuh. Topik 1 tentang gangguan sirkulasi darah. Gangguan sirkulasi darah adalah kondisi ketidaklancaran peredaran darah seseorang akibat gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Beberapa faktor penyebab gangguan sirkulasi darah yaitu terdapatnya plak ateromatus, kekentalan darah yang tinggi, dan berkurangnya elastisitas dinding pembuluh darah. Adapun beberapa kelompok yang mempunyai risiko mendapatkan gangguan sirkulasi darah yaitu 1. Riwayat keluarga dengan penyakit sirkulasi darah, 2. Penderita kolesterol tinggi, 3. Sering stres, 4. Penderita hipertensi, 5. Obesitas, 6. Penderita diabetes mellitus, 7. Merokok dan minum alkohol, 8. Jarang berolahraga. Jenis-jenis sirkulasi darah. 1. Kongestif atau bendungan atau hiperemia adalah keadaan di mana volume darah meningkat disertai melebarnya pembuluh darah. Kongesti atau bendungan atau hiperemia dapat dibedakan menjadi hiperemia akut, hiperemia kronik, hiperemia aktif, dan juga hiperemia pasif. Gangguan sirkulasi darah yang kedua yaitu perdarahan. Perdarahan adalah keluarnya darah dari sistem kardiovaskular yang dapat disertai dengan penimbunan darah dalam jaringan atau ruang tubuh atau disertai keluarnya darah dari tubuh. Ada 2 bentuk perdarahan sebagai berikut. 1. Perdarahan internal yaitu perdarahan yang terjadi di dalam tubuh meliputi perdarahan di kulit dan mukosa, perdarahan dalam rongga tubuh, perdarahan dalam organ tubuh. Yang kedua, perdarahan eksternal meliputi perdarahan pada saluran pencernaan dan perdarahan pada uterus. Penyebab terjadinya perdarahan antara lain sebagai berikut: trauma, kelainan mekanisme hemostatis, kerusakan dan kelainan pembuluh darah. Gangguan sirkulasi yang ketiga yaitu trombosis. Patofisiologi trombosis adalah keadaan di mana aliran darah melambat, maka trombosit akan melekat pada permukaan bagian dalam dinding pembuluh darah. Trombosit yang melekat semakin lama semakin banyak dan saling melekat sehingga terbentuk massa yang menonjol di dinding pembuluh darah. Bila massa tersebut lepas dari dinding pembuluh darah disebut embolus. Selanjutnya, embolus akan mengikuti aliran darah dan pada suatu tempat berhenti menyumbat pembuluh darah tersebut, dan kejadian ini disebut embolisme. Gangguan sirkulasi darah yang keempat yaitu embolus. Embolus adalah suatu benda asing yang terbawa aliran darah yang berasal dari suatu tempat, tersangkut dan menyumbat pembuluh darah. Embolus dapat berbentuk benda padat yang berasal dari sel kanker, bakteri, atau jaringan. Selain itu, embolus juga dapat berupa cairan seperti zat lemak, cairan amnion, embolus gas. Ada 2 jenis embolus vena, embolus arteri. Gangguan sirkulasi darah yang kelima yaitu shock. Shock merupakan kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan antara volume darah dengan ruang vaskular yang disebabkan oleh bertambahnya ruang vaskular. Ada 2 jenis shock yaitu shock primer dan juga shock sekunder. Gangguan sirkulasi darah yang keenam yaitu infrak, merupakan sumbatan yang terjadi pada aliran arteri, menimbulkan gangguan sirkulasi darah setempat sehingga terjadi iskemia pada daerah yang dialiri dan yang berakhir menjadi infrak. Sumbatan tersebut dapat terjadi secara perlahan-lahan, cepat dan menetap yang berasal dari embolus dan trombus. Ada 2 jenis bentuk infrak. Yang pertama, infrak pucat atau anemik. Umumnya terjadi akibat penyumbatan arteri pada organ tubuh yang padat seperti jantung dan juga ginjal. Kedua, infrak merah atau hemoragi. Banyak terjadi pada organ tubuh yang terdiri atas jaringan yang renggang seperti paru-paru dan juga usus.
Topik 2, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air dan zat tertentu. Cairan sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Sedangkan keseimbangan cairan merupakan salah satu bagian dari fisiologi homeostatis yang melibatkan komposisi dan perpindahan berbagai cairan tubuh. Cairan masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, dan cairan intravena dan didistribusikan ke seluruh bagian tubuh. Dengan demikian, keseimbangan cairan berarti adanya distribusi yang normal dari air tubuh total ke dalam seluruh bagian tubuh. Agar keseimbangan cairan tetap terjaga, maka cairan harus didistribusikan dengan baik. Pendistribusian cairan dibagi dalam 2 kelompok sebagai berikut. 1. Cairan ekstrasel atau extracellular fluid. 2. Cairan intrasel atau intracellular fluid. Jenis gangguan keseimbangan cairan yang pertama yaitu dehidrasi. Dehidrasi merupakan gangguan keseimbangan air di mana output melebihi intake sehingga jumlah air dalam tubuh berkurang. Ada 2 penyebab dehidrasi yaitu yang pertama dehidrasi primer. Dehidrasi primer dapat terjadi akibat dari masuknya air ke dalam tubuh sangat terbatas. Kedua, dehidrasi sekunder. Dehidrasi sekunder terjadi manakala tubuh kehilangan cairan yang mengandung elektrolit melalui saluran pencernaan saat penderita muntah-muntah dan diare yang sangat berat. Jenis gangguan keseimbangan cairan yang kedua yaitu edema, merupakan perpindahan cairan vaskuler bila terjadi dalam ekstraseluler menyebabkan volume penimbunan cairan ekstraseluler tubuh meningkat. Penyebab edema yaitu penurunan tekanan osmotik, peningkatan tekanan hidrostatik. Keseimbangan elektrolit. Beberapa elektrolit yang penting dalam keseimbangan tubuh yang harus dijaga yaitu natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, bikarbonat, dan fosfat. Topik 3, gangguan keseimbangan asam basa tubuh. Keseimbangan asam basa. Proses terjadinya keseimbangan asam basa tubuh dilakukan dengan cara mengatur keseimbangan hidrogen dalam tubuh agar tetap dalam kondisi seimbang antara produksi hidrogen dan pembuangannya. Bila berlebihan dalam tubuh, maka ginjal akan memainkan peranan kunci untuk membuang hidrogen tersebut. Gangguan keseimbangan asam basa. 1. Asidosis respiratorik. Gangguan keseimbangan asam basa yang kedua yaitu asidosis metabolik. Yang ketiga, alkalosis respiratorik. Yang keempat, alkalosis metabolik.